posisi pemerintah sekarang gimana Pak? Menguntungkan pedagang apa menguntungkan yang punya perusahaan? Wah, yang jelas-jelas menguntungkan perusahaan itu, Pak. Nggak ada sama sekali dia untuk menguntungkan para pedagang. Berarti pedagang tidak ada sama sekali. Keberpihakan. Nggak ada keberpihakan sama sekali. Memang hak kami ini, Pak, kan memang dibeli, akta jual beli. Mau diusir, kan enggak etis kayak itu. Itu yang tetap kami berjuang, Pak. Distribusi kita dari 2013 bayar 7.000. Walaupun yang resminya 5.000, 2.000 itu kan ada perjanjian untuk keamanan dan kebersihan. Itu rutin 7.000. Bahkan kalau kita tidak ada kelakuan hari ini belum sempat bayar, besok ditagih yang kemarin belum bayar. Saya sendiri didatangi Intel Polresta, ya. Pada saat saya memasang pemberitahuan, kan, bahwa pasar ini pedagang ini ada pengacaranya, saya akan meninggalkan diri. Intel datang ke saya, ya kan, instruksi oleh PJ Wali Kota untuk segera melakukan relokasi pedagang pasar 16 di bawah jembatan Ampera. Artinya PJ Wali Kota Palembang yang sekarang ini itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan pasar 16 sepertinya tidak pernah usai. Dari tahun ke tahun permasalahan itu terus-menerus bertambah. Terkait revitalisasi, hari ini pedagang berteriak mereka tidak menerima program dari pemerintah tersebut. Bagaimana tanggapan para pedagang itu? Hadir pada hari podcast kali ini kita menghadirkan Bapak Aflah, Ketua P3 SRS Persatuan Pedagang, Pak, ya, dari Perhimpunan Pedagang Pasar 16. Kemudian Bapak Edi selaku kuasa hukum dari para pedagang. Mungkin langsung saja kita, Pak, ke masalahnya. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Sebagaimana diketahui, keadaan kami dari mulai di awal tahun 1994 kebakaran 16, dibangunlah suatu pasar kembali tahun 1995. Nah, disitulah mulai awalnya ada kerjasama dari Pemkot ke PT Prabu Makmur yang berupa BOT saat itu. Nah, disitulah mulai kami mengadakan suatu hubungan kepada Pemkot maupun pihak ketiga. Nah, saat itu belum ada yang bentuknya penjualan milik SHM apa itu. Ditawarkan kios-kios nyewa, tapi nyatanya tidak laku. Akhirnya tahun 2013 Prabu Makmur mengubah dari yang bentuk dia HGB tadi, dipecahnya menjadi SHM. Nah, semenjak SHM itulah kami sebagai pedagang tertarik dan membelinya melalui akta jual beli, dan mulai dari basement 1, 2, dan 3. Ada berapa unit dulu, Pak? Dahulu 2.000 lebih, 2018-an. Nah, itu sampai lantai 4, lantai 5 tidak, karena rencana dari Prabu Makmur lantai 4, lantai 5 itu akan dibangun hotel ataupun penginapan. Nyatanya tidak laku juga, Pak. Ke depan akhirnya di 2013, terus belum habis HGB 2016, Prabu Makmur dinyatakan di stop HGB-nya. Diambillah oleh PT GTP, yaitu PT Ganta Tahta Prima. Nah, saat itu kita juga diintimidasi untuk melakukan suatu revitalisasi juga, tapi tidak ada segencar sekarang. Itu tidak berhasil dari PT GTP. 2016 sampai 2017 waktu itu tidak berhasil. Akhirnya dari PT GTP ada perubahan lagi ke PT BCR, Hima Citra Realty. Di situ berbentuklah suatu KSO yang diterima oleh PT BCR dari Pemuda Jaya.
Nah, awal dari situlah mereka di awal tahun 2023 mulai mengadakan reaksi ke pasar 16. Namun sebelumnya tidak ada perundingan ataupun mengajak kita pedagang untuk melaksanakan revitalisasi tadi. Akhirnya pada akhir dari 2023 kami dikejutkan dengan intimidasi bahwa akan dibangun revitalisasi dan lain sebagainya tanpa sosialisasi sebelumnya. Ya, kami menolak. Intimidasinya seperti apa, Pak? Ya, intimidasi merongrong kami pedagang bahwa SAM kamu sudah habis, ini akan dibangun. Itu kan sudah meresahkan kami, Pak. Padahal yang menyatakan SAM kami ini terhapus ataupun tidak berlaku lagi itu dari pengadilan seharusnya, Pak. Ataupun ada berbentuk kalau gedung itu memang mau direvitalisasi daripada Pemkot, mau penggunaan yang lain, misalnya mau bangun rumah sakit atau bangunan sebagainya, mungkin itu kan. Tapi nyatanya enggak. Bangunan itulah yang mau dibangunnya kembali. Kami yang memiliki SAM disuruhnya mau keluar. Itulah awal dari kami melawan untuk meretakkan SAM kami. Bentukan perlawanan dari pedagang itu apa, Pak Edi? Kalau secara hukum dalam konteks kami menjalankan kuasa hukum ini atau sebagai advokat ya, itu kita sudah bersurat berkorespondensi pada Polda, Polres, bahkan kita ke Presiden Republik Indonesia, kemudian ke Menteri ATF, ya kan, dan mohon perlindungan hukum kepada Kapolda juga, bahwa adanya upaya yang akan mengusir pedagang pemilik kios dari gedung pasar 16 itu adalah perbuatan melawan hukum. Atau kita sebut dalam surat-surat itu adalah alien writing ya, hakim sendiri. Karena tidak ada satupun tidak dibolehkan dengan dalih apapun ada kekuasaan ini yang melakukan perbuatan menghakimi, mengadili bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak punya hak, ya kan, kecuali pengadilan. Itu sudah kita lakukan sebagai advokat. Ada mengajukan laporan? Laporan juga ada, laporan pidana di Polresta Palembang terkait dugaan bangunan tanpa izin, terus keterangan palsu dalam permohonan HGB. Siapa telapornya? BCR kita laporkan, kita laporkan BCR. Karena kan di dalam jadi BCR ini di 2023 itu kan mengajukan permohonan hak atas HGB Gedung Pasar 16. Nah itu dianggap sebagai permohonan hak baru karena permohonan baru kan. Jadi kalau yang lama itu kan Pramil Makmur permohonan hak HGB itu. Nah sebagai permohonan hak baru mereka membuat syarat dari BPN itu membuat sporadik, ya kan. Nah dalam sporadik itu ada pernyataan penguasaan. Nah orang BCR atau direkturnya, saya lupa namanya itu menyasarkan dalam sebuah pernyataan Satria ya, bahwa mereka menguasai tanah, ya, dan gedung selaku pemilik, ya. Nah padahal kepemilikan tanah atau gedung itu bukan pada mereka, dan dalam gedung itu ada pemiliknya kan ini. Pemilik sah ya? Pemilik sah ya? Pemilik sah itu. Nah, yang perlu dipahami kan begini, dengan adanya Undang-Undang 1 Nomor Susun, azas kepemilikan atas tanah ini kalau di Undang-Undang Pokok Agraria itu sifatnya vertikal, ya. Jadi azasnya vertikal. Vertikal itu maksudnya begini, segala sesuatu yang ada di atas tanah, di bawah tanah, ya. Pemiliknya adalah yang punya tanah, kan begitu. Nah dengan Undang-Undang Sarusul, azas itu berubah menjadi horizontal. Jadi ada kepemilikan tanah, ada kepemilikan bangunan, ada kepemilikan berupa satu nomor susun, kan begitu ya. Nah menurut Undang-Undang 1 Nomor Susun,
ini terpisah dengan kepemilikan yang bersama tadi. Jadi terpisah. Jadi memegang SHM SRS ini terpisah haknya dengan HGB dan tanah. Nah itu ya. Nah itu undang-undang. Jadi pasal 1 angka 11 itu jelas menyatakan bahwa kepemilikan SHM SRS adalah bukti kepemilikan atas harta rumah susun. Yang dipakai dari pemerintah dan BTBCR undang-undang apa? Jadi begini, kita juga tidak paham juga. Jadi beberapa surat edaran mereka itu yang menyatakan bahwa pedagang ini sudah habis SHM-nya itu tidak mencantumkan undang-undang. Dia mengatakan saja bahwa pemberitahuan dalam surat edaran bahwa kami beritahukan kepada para pedagang kios bahwa SHM SRS Anda itu sudah hapus, ya kan? Sehingga Anda diminta keluar, dan kalau mau berjualan lagi intinya itu kalau mau berjualan lagi beli dengan kami dengan harga sekian gitu, dengan DP berapa begitu disebutkan dalam beberapa surat pemberitahuan dan surat edaran yang mereka sebarkan kepada para pedagang. Nah itu yang kita surati, ya kan, kita pertanyakan apa dasar, tapi tidak ada balas. Karena Terkait laporan di polisi bagaimana prosesnya Pak? Yang pidana mempertanyakan SP2HP-nya perkembangannya. Tapi kalau ada informasi dari salah satu tim kita yang kan saya ini kan ada tadi yang pidananya kan ada apa namanya tadi itu kesaksian palsu ya, sama keterangan palsu sama apa tadi satu lagi bangunan tanpa izin. Karena Itu dari sidak. proses dari kepolisian gimana? Kalau informasi dari salah satu tim advokasi kita, tim pengacara yang berkoordinasi, mereka sudah melakukan pemeriksaan terhadap BCR dan BPN, gitu kan. Tapi itu koordinasi lisan disampaikan, dilaporkan oleh salah satu tim kita. Nah, tapi dalam bentuk formal seharusnya Polresta itu membuat surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan ya, SP2HP namanya. Yeah. Nah, sampai sekarang itu SP2HP itu belum kita terima. Jadi secara lisan sudah disampaikan minta SP2HP. Nah, apabila dalam minggu-minggu ini tidak ada SP2HP-nya, kita akan bersurat secara resmi. Sudah berapa lama itu kemarin dari hasil dari laporan ke Itu sekitar 3 bulan yang lalu. Ya, sekitar 3 bulan yang lalu kita dibuat. udah lama juga. Iya, sudah lama. Ya, kita tidak tahu anunya kan. Seharusnya SP2HP itu dalam manajemen penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Perkap Polri 2000 saya lupa, itu seharusnya ada dalam waktu 3 bulan, ini sudah ada 2 bulan ya. Itu sudah ada disampaikan kepada pelapor 60 hari ya. 60 hari perkembangan daripada penyelidikan itu ya. Nah, itu seperti itu yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita mengadvokasi para pedagang, ya kan, atau penghuni kios-kios ini, bahwa kalau kita berbicara soal hukum, ya kan, hukum itu ada pada para pedagang dan pemilik. Kita bicara soal hukum, ya kan. Kalau tidak ada satupun undang-undang, ya, yang menyatakan bahwa SHM itu hapus, SRS itu bisa hapus, atau dengan kata lain, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa SHM SRS itu ada batas waktu mengikuti batas waktu HGB. Ini tidak ada. Bung Rahmat, tidak ada. Jadi tidak ada satupun pasal yang menyatakan tentang hapusnya SRS, satu rumah susun. Nah, bahkan di pasal 51 ya, Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang Satuan Rumah Susun itu jelas dijamin. Jadi andai pun gedung ini dialihfungsikan oleh pemerintah misalnya kan, tidak lagi diperuntukkan untuk perdagangan atau hunian, misalnya untuk menjadikan lapangan bola kaki misalnya kan, atau rumah sakit atau apalah yang di luar daripada perdagangan, maka kata undang-undang pasal 51 ayat 3 itu dijamin kepemilikan itu. Jadi tidak boleh hilang, tidak bisa kemudian hilang, ya kan? Misalnya dialihfungsikan, tidak lagi jadi tempat perdagangan, SHM kamu tidak lagi punya atau kepemilikan kamu tidak ada lagi hapus. Itu. Tapi faktanya enggak seperti itu. Ya, faktanya tidak seperti itu. Fakta yang mau diupayakan ya, yang mau dicoba oleh penguasa melalui perusahaan swasta yang dijadikan oleh Pemkot sebagai pengelola. Jadi BCR itu pengelola. Atau jangan-jangan pedagang juga nggak solid nih. Gimana Pak?
gini Pak Rahmat, kalau pedagang solid Pak untuk mempertahankan SHM tadi. Nyata-nyatanya setelah usaha-usaha kami membangun aliansi, kami pernah juga ke Komnas HAM Pak. Dan terakhir waktu PJ dilantik, PJ baru Pak Ucok, kami mengadakan audien karena takutnya mendapat informasi yang tidak kan kami dahului. Ada berapa sih yang tergabung di P3SRC? Kalau P3S 500-an. 500. Iya. Dari berapa Dari- unit itu? Kan 2.000-an unit. Ada organisasi lain, organisasi lain. Aduh. Nah, organisasi lain. Karena kita terus terang karena perjuangan ini kan perlu dana Pak. Jadi kita dari kumpulan dari kawan-kawan pedagang itulah kan. Terkait SHM nih Pak Edi, ini kan namanya sertifikat hak milik ya. Iya. Hak milik ini. Yang dimiliki itu apa? Unitnya atau semuanya? Unit Unit. per unit. Per unit kan? Jadi dalam SHM SRS itu ada contohnya. Jadi dia di Dilihatkan ukurannya, kios, ada nomor kiosnya, ada sini nomor kios ini. Ini kan, itu. Oke, 331, yang berarti kios nomor 331. Ada ukurannya di belakang semua. Terus ukurannya tuh di, ini nih, ya kan, luas ya kan, 4,5. Ya. Mungkin dijelaskan ya, ada penjelasan sertifikat hak milik. Ya ada sertifikat hak milik tolong susun. SHM Pak ya. Hanya akte jual belinya. Sertifikat hak milik. Ke sana Pak. Ya. Jadi sertifikat hak milik, ya kan? Hak milik atas satuan rumah susun. Jadi ini milik. Jadi bukan sewa, bukan guna bangunan, bukan guna pakai kan gitu ya. Nah, itu inilah SHM-nya tuh. Nah, di dalam lembaran selanjutnya di belakang-belakang ini ada denah kios ya kan? Ada juga perolehan hak. Jadi disebutkan sebagai dari akte jual beli, misalkan jual beli. Iya. Nah, tidak ada batas waktu. Tidak ada. Tidak ada batas waktu dalam sini kolom. Misalnya kan kalau HGB kan jelas kan batas waktunya sampai tahun 20 tahun. Nah, di SHM SRS ini tidak ada batas waktu untuk amal. Iya. Tidak ada batas waktu. Nah, undang-undang pun tidak ada yang mengatakan bahwa sertifikat hak milik atas satu rumah susun ini punya batas waktu. Tidak ada. Tidak ada satupun pasal juga yang menyebutkan itu. Sehingga bukan artinya berbeda tafsir ya. Iya. Kalau berbeda tafsir itu kalau semua Tapi penafsiran yang dilakukan PT BCR ternyata berbeda. ya itu tafsirnya ada Sebagai SHGB tadi ya. Itu gimana itu pandangan dari Pak Edi? jadi mereka ini mencantelkan SHM SRS ini diperoleh berdasarkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Pramuka Makmur. Ya kan? Nah, turunannya itu. Jadi pemecahan dari SHGB Pramuka Makmur menjadi sertifikat administrator nomor susun yang kemudian dibeli oleh pedagang-pedagang ini, itu kan di atasnya itu kan HGB Pramuka Makmur. Iya. Nah, mereka mencantilkan ini dengan habisnya masa berlaku HGB atas nama Pramuka Makmur. Itu menurut mereka habis pula lah SHM ini. Kan begitu lah. Ya. Itu yang mereka bangun seperti itu, yang mereka yakin. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada Ombudsman. Dasar itu pun mereka peroleh sebenarnya dari surat keterangan yang dibuat oleh Kepala BPN. Nah, itu Kepala BPN. Nah, Kepala BPN kita buat laporan administrasi. Jadi ada waktunya itu. Jadi seharusnya mereka menjawab. Ya kan, dalam laporan itu begini kan. Kita persoalkan apa dasar BPN dalam surat BPN kepada Perumda Pasar Jaya yang menyatakan bahwa SHM satu rumah susun di Gedung Pasar 16 itu hapus. Kami mohonkan penjelasan saudara, ya kan? Dengan alasan-alasan dan dasar hukumnya, intinya itulah. Nah, sampai dengan batas waktu itu yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi, itu tidak ada jawaban. Ya kan? Nah, menurut Undang-Undang Administrasi, kita nyatakan banding ke Kanwil BPN Provinsi. Kanwil selaku atasan daripada BPN Kota juga harusnya menjawab, ya kan? Surat kami.
apakah benar, apakah salah kan itu surat kita kan. Juga tidak menjawab. Ya, tidak ada satupun jawaban. Nah, ada batas waktu juga, Bung Rahman. Dibandingkan tingkat bandingkan ini, ada batas waktu juga. Habis batas waktu itu juga tidak ada jawaban. Makanya sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua P3SRS, kita melaporkan ini masalah maladministrasi ini kepada Ombudsman, ya kan? Nah, itu lagi dalam proses di Ombudsman. Itu artinya mereka punya juga ini juga soal pelayanan publik kan. Jadi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia juga untuk nantinya memberikan rekomendasi seperti apa. Rekomendasi yang diinginkan kepada yang seperti apa sih, Pak? Dari Ombudsman tadi, ya kami menginginkan ya kalau bisa keluar dari rekomendasi itu bahwa menyatakan mencabut daripada surat keterangan yang BPN itu kan yang harusnya menyatakan SAN kami ini hapus adalah pengadilan, bukannya surat keterangan BPN. Tidak ada dasar kan itu. Walaupun kita lapor kemana tidak bisa itu kan. Kecuali kalau memang ada putusan pengadilan, kami keluar Pak dengan ini. Tidak apa-apa, asal memang benar. Tapi kan ada perdata, ngajukan perdata juga kan Pak? Pak belum ini? Tidak ada. Enggak Muhammad. Jadi kita tidak. Kenapa nggak ngajukan perdata? Karena begini, prinsip sengketa perdata dalam hal kepemilikan itu adalah yang menggugat itu adalah orang yang tidak menguasai. Ya dah. Jadi kalau saya mengakui saya punya hak atas tanah dan bangunan, tapi tanah dan bangunan saya dikuasai oleh Bung Rahmat, ya kan? Sudah Bung Rahmat kuasai bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Kalau saya yang mengakui, saya menggugat Bung Rahmat, tidak Bung Rahmat menggugat saya. Nah, saya menggugat Bung Rahmat ke pengadilan, bahwa nanti pengadilan nanti memutuskan saya adalah pemenangnya, ya kan? Sampai dibanding kasasi PK. Bung Rahmat tidak mau keluar juga, maka pengadilan akan mengeksekusi. Tapi kalau Bung Rahmat tidak boleh, ya Bung Rahmat kan yang menguasai. Nah, jadi saya tunjukkan juga kepada halayak itu Bung Rahmat. Jadi ini aslian warnanya. Ya, warnanya. Jadi kalau sertifikat milik biasa tanah itu warnanya hijau. Nah, kalau SAM Sarusun ini, SRS ini warnanya merah ini. Ada pink apa sih dua warnanya ya. Ini sah dari negara. Ditentukan oleh BPN kan. Ya, jadi bukan dibuat nyetak sendiri atau apa. Artinya jadi kan terkait pengadilan tadi kata apa tadi. Artinya kan sampai sekarang kan belum ada proses hukum apapun ini Pak. Tidak ada. Nah, apa yang kata Pak Edi tadi, kan kita kan punya hak. Masa kita yang nak punya hak dan menguasai. Ya, sampai sekarang menguasai. Iya. Dan tapi ini kan mau dikuasain orang ini, karena ya. Jadi kalau kita tidak ada putusan pengadilan menyatakan kita tidak berhak atas hak milik kita itu ya, tanah atau bangunan. Ketika orang lain yang mengakui, memaksakan kehendaknya, mengusir dengan paksa, itu yang saya sebutkan di awal tadi Bung Rahmat. Itulah sebut dengan dalam bahasa hukumnya atau karena sejarah kita Belanda itu action drafting, sendiri. Ya kan? Lah, kalau seperti ini mau diterapkan, ya kan kita bukan negara hukum lagi artinya kan. Jadi saya berkali-kali katakan bahwa kalau kita sudah sepakat bahwa negara hukum, maka yang menjadi panglima itu hukum, ya kan begitu ya. Nah, hukum itu ada aturannya, ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ya kan. Nah, kalau dia bukan negara hukum, negara kekuasaan, ya siapa yang berkuasa dialah pemenang, kan begitu kan. Kalau juga tidak bukan negara kekuasaan, sepakat kita tidak ada hukum, misalnya kan negara barbar ini namanya kan begitu kan. Nah, Fir'aun pun zaman Fir'aun ini ya, itu ada hukumnya kan gitu kan. Apalagi ini zaman sudah era demokrasi, modern ya kan. Semua sudah tertata ya kan, tidak ada satupun lagi negara di muka bumi ini yang tidak punya aturan hukum dan perundang-undangan. Posisi pemerintah sekarang gimana Pak? Menguntungkan pedagang apa menguntungkan yang punya perusahaan? Wah, yang jelas-jelas menguntungkan perusahaan itu Pak. Sama sekali dia untuk menguntungkan para pedagang, berarti pedagang tidak ada sama sekali. Keberpihakan. Tidak ada keberpihakan sama sekali.
Padahal pedagang kan ngasih PAD tuh. Iya, Oh. emang kan retribusi kita dari 2013 bayar 7.000. 7.000. Walaupun yang resminya 5.000, 2.000 itu kan ada perjanjian untuk keamanan dan kebersihan. Itu rutin 7.000. Bahkan kalau kita tidak ada kelakuan hari ini belum sempat bayar, besok ditagih yang kemarin belum bayar. Ya, nunggak. Iya, Enggak ya? bahkan ditagih. Setornya kemana PAD? Tahu nggak Bapak? Nah, Emang yang 7.000 itu kemana? Anda sampai ke sana mungkin nanti ada. Ibu itu kepada BCR. Ya, Setorkan kepada BCR. ke sana. Kalau faktur yang kwitansi. Iya, itu yang nagih BCR atau BCR? Mengelola. Pengelola. Iya. Sejak kapan BCR itu mengatasnamakan Kalau BCR 2023 tadi, Pak. 2023? Kalau yang sebelumnya kan dari PT GTP itu kayak pending kan. Rutin itu, Pak. Nggak ditanyain kemarin kok bisa berubah tuh dari PT GTP ke BCR? Ya gimana lah Pak, kalau kita pedagang nih kan nggak perlulah yang sampai mendetail ke sana. Penting kalau memang Nggak taunya jebakan Batman. iya Masalahnya itu Pak. apa yang kita setor itu. Oh iya, Pak Rahmat mungkin bisa sendiri ke pasar 16. iya kan? Katanya pemeliharaan lihatlah sendiri, mana ada sama sekali Iya. di pasar 16 itu. Oh. Kalau nggak ada ini berarti ini punya berani nih BCR nih. Nah tuh kan hanya tanpa sadar kan mengakuin juga ya kan Pak sebenarnya. Terasa dijebak nggak itu kira-kira Pak? Hah? Terasa dijebak nggak? Ya lama. Allah lah yang tahu. Sekarang upaya apa Pak sekarang yang kita lakukan nih? Pengennya pedagang semua tuh mungkin dari Pak Edi lah langsung ini. Ya kalau pengennya pedagang ya, pengennya pedagang ini hak kepemilikan atas kios itu diakui. Ya kan? Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, Dengan diakui maka apapun yang akan dilakukan terhadap gedung ini seharusnya melibatkan mereka, kan begitu pembangunannya. pembangunannya itu. Jadi mereka pada intinya tidak menolak, ya kan? Kalau bahasa dari BCR dan Perumda Pasar Jaya itu revitalisasi, tapi kalau bahasa dari Undang-Undang Sarusun itu kan peningkatan kualitas. Mereka tidak menolak, tidak keberatan, karena mereka memiliki kios-kios dan itu menjadi tempat mereka mencari nafkah, ya. Gitu. Mereka juga pengen dan untuk tempatnya menjadi lebih baik lagi, nyaman, kan? Untuk supaya orang pembeli konsumen itu datang, untuk ramai lagi penjualan ini kan. Nah itu artinya memang mereka inginkan sebenarnya itu, dan menurut Undang-Undang Sarusun sebenarnya pasal 61 atau pasal berapa 60-an itu inisiatif untuk meningkatkan kualitas itu seharusnya datang dari pedagang atau dari P3SRS ini, bukan dari orang lain, karena mereka yang merasakan kan. Nah ini inisiatif itu tidak ditanyakan atau tidak difasilitasi, justru diambil alih, ya kan, oleh pemilik modal yang mereka sama sekali tidak tahu kan gitu. Nah jadi keinginan itu adalah ya hendaknya pemerintah dan pengelola misalnya, kalau memang ini sudahlah kita anggap mereka sudah bekerja sama dengan Perumda Pasar Palembang Jaya sebagai perusahaan daerah dari Pemkot, ya kan, mereka juga sebagai warga negara yang baik, ya kan, yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan ini, duduk bareng bagaimana ini, ya kan, kita perlu peningkatan kualitas atau bahasa revitalisasi ini diperlukan. Berapa pembiayaannya, bagaimana kalian sanggup atau tidak, kan begitu ya. Nah tidak dengan kemudian mengatakan bahwa yang terjadi maksud saya begini, mereka tidak dianggap sama sekali, bahkan dinyatakan bahwa mereka tidak memiliki lagi hak karena dinyatakan sudah hapus, ya kan, sehingga keluarlah kalian karena gedung ini mau kami revitalisasi, bahasa BCR itu kalian keluar, nanti kalau kalian mau berdagang lagi di sini kalian beli. Dengan saya kami baru itu kita tolak. Yang pedagang menolak itu Pak Ahmad, ya kan, keyakinan bahwa mereka ini bukan lagi pemilik atas kios, sehingga harus keluar, ya kan, kalau nak berdagang lagi, kalau mau berdagang lagi kalian beli
dengan harga yang sudah ditentukan dipatok oleh mereka itu. Di tengah kondisi Berapa harganya yang dipatok? 300 350 sampai 700. juta dengan ukuran beda-beda ya. Nah itu sungguh sangat tidak memungkinkan ya kan, karena pasca Covid kemudian berubahnya sistem perdagangan dengan online ini, Muhammad, pasar 16 itu yang dahulunya penuh sesak dengan pembeli itu sudah sepi. Kadang-kadang pedagang ini satu hari pun tidak ada yang ya barangnya laku tuh. Sama sekali tidak ada. Ini bagaimana mereka mau beli? Nah, kalau artinya tetap dipaksakan revitalisasi ini, para pedagang tidak mampu misalnya untuk membiayai peningkatan kualitas gedung, maka pemerintah itu siapnya menawarkan ganti rugi. Iya kan? Itu ganti untung ya kan? Ya sudahlah, kalian pedagang tidak mampu nih. Iya kan? Untuk meningkatkan kualitas gedung pasar 16 ini untuk lebih baik lagi, kalian sudah tidak mampu lagi. Udah, nih kami bayar, ya kan gitu ganti rugi kalian, sehingga ini nanti akan diambil alih sepenuhnya oleh Pemkot misalnya kan, seperti itu. Idealnya hukumnya harusnya seperti itu hukumnya. Nah keinginan itu artinya tidak, kalau keinginan seperti itu yang timbul daripada pedagang itu bukan pula keinginan yang aneh-aneh, karena keinginan itu telah dijamin oleh undang-undang kan gitu kan, undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011. Kalau dari semua keinginan ini belum terwujud, apa usaha dari pedagang Pak? Apa akan terus berjuang terus sampai kapan juga ini kan? Ya, intinya tetap kami berjuang Pak. Kalau sebelum Pemkot ataupun pihak Perumda menyatakan bahwa sertifikat kami ini masih berlaku, bukan dihapus. Itu kan yang kata Pak Edi tadi, kami prinsipnya kepengen sertifikat kami ini diakui, dan memang hak kami ini Pak kan, memang dibeli, akta jual beli, mau diusir, kan enggak etis kayak itu. Itu yang tetap kami berjuang Pak. Akan siap melakukan perlawanan. Tetap, terakhir kan kayak saya bilang tadi, mereka mengedarkan mau ngusir ke relokasi ke bawah jembatan Ampera. Kami kembalikan rame-rame. Terakhir kemarin Pak Edi, 2 kali dia akhir-akhir ini membuat edaran bahwa kami akan direlokasi. Spontan besoknya langsung kami kembalikan Pak. Itu bentuk perlawanan kami bahwa kami tidak menerima dengan tindakan-tindakan yang semestinya semacam ini. Ini SHM siapa yang mengeluarkan Pak? BPN Kota. Nah yang membatalkan? Bukan membatalkan, jadi dia itu terminologinya dipakainya itu hapus ya. Hapus. Itu pun bukan dalam bentuk SK. Jadi terminologi hapus itu muncul di surat balasan BPN atas surat Perumda Palembang Pasar Jaya. Jadi Perumda Palembang Pasar Jaya ini bersurat kepada BPN Kota mempertanyakan tentang status kepemilikan SHM SRS ya kan gedung Pasar 16. Ya kan? Karena katanya kan itu ada SHGB atas nama Pramono yang telah habis masa berlakunya. Nah, dijawablah oleh Kepala BPN. Dalam surat balasannya itu di poin berapa itu terakhir disebutkanlah oleh Kepala BPN bahwa seiring dengan habisnya masa berlaku HGB atas nama Pramono, maka SHM SRS ya kan di gedung Pasar 16 itu hapus. Nah, itulah keterangan. Jadi dalam surat jawaban. Jadi bukan SK, ya kan? Beda juga kan? Jadi kalau soal kekuatan hukum juga tidak jelas juga kekuatan hukumnya itu. Kecuali kalau mereka seharusnya SK sebagai keputusan tata usaha negara. Kan produk surat ini kan atas jawaban dari BPN itu. Pak Edi mengajukan gugatan enggak? Karena ini yang mengeluarkan juga artinya di sini ada tampuk tangan enggak BPN. Pertama kita menempuh, tadi sudah saya sampaikan, melaporkan kita kan ini soal administrasi ya, administrasi. Jadi tindakan pejabat tun itu berkonsekuensi dari perbuatan melawan hukum penguasa. Onrehmatis operhesda. Nah, mekanismenya sudah diatur, itu kita mengajukan laporan maladministrasi.
Maladministrasi. ya kepada institusi yang bersangkutan. Jadi kita bersurat Yang bersangkutan ini siapa? BPN, BPN. ya kan? Kami mempertanyakan tentang surat saudara itu, ya kan, kepala BPN kepada Perumda Pesawat Palembang Jaya tentang hapusnya sertifikat satuan rumah susun. Ya, itu tidak dijawab. Padahal ada kewajibannya untuk menjawab. Jawab. Undang-undang administrasi. Dalam batas waktu yang sudah ditentukan tidak dijawab juga oleh BPN, Bang Rahmat. Nah, ada upaya hukum lain lagi adalah melakukan banding kepada Kanwil BPN provinsi. Juga tidak dijawab sampai dengan batas waktu yang menurut undang-undang harus dijawab. Nah, kita sekarang karena itu tidak jawab, kita sekarang masuk pada ombudsman. Ombudsman selaku lembaga negara, ya kan, punya kewenangan untuk juga memberikan rekomendasi tentang ini. Apakah benar atau salah, dan begitu ya. Nah, sampai sekarang ini lagi berproses di ombudsman. Nanti kita bertanyakan lagi nanti di ombudsman perwakilan Sumsel bagaimana proses itu. Itu upaya terhadap surat balasan yang menyatakan itu hapus. Nah, kita lagi mengkaji juga ke depannya untuk ini dibuatkan laporan pidana lagi. Pasal 263 ya, kalau tidak saya tidak KUHP, menempatkan keterangan palsu dalam sebuah surat, ya kan, yang dilakukan oleh pejabat. Nanti ada lagi YouTube pasalnya juga lagi ada lagi itu. Jadi karena surat itu yang menyatakan bahwa itu hapus, itu bisa dinilai sebagai keterangan palsu, karena tidak ada dasar hukumnya, ya kan? Siapa terlapor yang di sini? BPN, kepala BPN atau yang menerbitkan surat itu, ya kan? Karena dia telah membuat pernyataan palsu yang tidak sesuai, tidak ada dasar hukumnya, kan begitu. Nah, terbukti dengan dia tidak menjawab surat kita. Kalau dasar hukumnya kan dijawab pasti, ya kan gitu. Jadi itu kan kita lakukan kajian, kemungkinan kita akan melaporkan ini kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk sebuah ancaman pidana, kan gitu. Ke Polda apa ke Polres? Polda, karena beberapa ini supaya karena di Polda kan lebih lengkap anunya ya, mengulikan alat-alatnya itu ya, pendidik ya itu lebih lengkap anunya daripada di Polres. Juga karena juga akan lebih luas lagi, mungkin ahli juga akan dihadirkan kan seperti itu ya. Baik, Prof. Nah, Kak, ini kan Pekaro ini kan pecah barbar. Pedagang yang pasti yang jadi korban kan. Pedagang juga tidak semena-mena mengakui bahwa itu hak milik dia kalau kata dasar dan mereka mengakui, benar kan? Nah, ini turunan dari PT GTP ke BCR ini kan Kak, belah berpindah ke BCR sekarang. Ya, ini baca diomong ke BCR dan pemerintah yang tidak paham dengan aturan hukum yang ada, atau pihak PT GTP dari awal tidak menyerahkan runutan dari awal pembelian ataupun penerbit SHGB ini sendiri tidak disampaikan pihak BCR sehingga BCR seperti barbar bergerak gitu sendiri Kak. Tanggapannya seperti apa sih Kak? Ini Kak, kalau kita lihat dari fakta hukum juga dari GTP sendiri. Iya. Apa pihak GTP tidak memberikan informasi yang lengkap pada BCR? Gini Pak, ini sosialisasi sosialisasi estafet kepemilikan ini itu kan tidak diketahui kan, tahu-taunya langsung berubah. Iya. So ya, secara pengelolaan ini kan seperti barbar kata Bung Indra tadi gitu kan. Tidak ada sosialisasi. Tidak ada sebelumnya. Oke. Kalau tidak pahaman begini, saya yakin mereka paham sebenarnya. Karena ini kan bukan hal yang sulit memahami, karena undang-undang juga ada kan. Maksud saya itu bukan peraturan yang jelimet banyak mengaturnya, tidak. Faktanya itu. Undang-undangnya kan kalau terkait dengan tanah itu kan ada undang-undang pokok agraria tahun 60. Kan? Kemudian karena ini kaitan dengan perkembangan zaman, adanya kepemilikan bersama sebuah gedung, maka dibuatlah undang-undang satuan rumah susun, ya kan?
Nah, pasal-pasalnya pun tidak menimbulkan tidak kemudian jadi multi tafsir, tidak, ya kan? Jadi paham sebenarnya mereka itu, ya kan? Apalagi PPN yang paling paham seharusnya kan, karena mereka lah institusi atau alat pemerintah, lembaga pemerintah yang memang punya kewenangan memproses hukum administrasinya terkait dengan kepemilikan. Jadi pastinya lebih paham lagi daripada kita, ya kan? Nah, tapi kan kalau fakta ini berbeda dengan apa yang mereka perbuat terhadap para pedagang, dengan seolah-olah mengabaikan kepemilikan ini misalnya kan, kalian sudah habis waktunya itu. Saya pikir itu upaya coba-coba saja, upaya coba-coba untuk apakah cara-cara seperti ini bisa dilakukan, atau pedagang ini melemah hanya kemudian menyerahkan, ya kan, takut, ya kan, dengan berbagai tadi sudah sebutkan ketua. Jadi intimidasi itu kan jelas. Jadi misalnya pada saat pendataan, Bung Rahman, itu BCR, ya kan, nanti dikawal sama polisi, baju dinas, apa tuh misalnya kan? Memang mereka preman misalnya kan, atau bandit misalnya kan, kan? Kemudian Intel, saya sendiri didatangi Intel Polresta, ya. Pada saat saya memasang pemberitahuan kan, bahwa pasar ini, pedagang ini ada pengacaranya, saya kan meninggalkan diri. Intel datang ke saya, ya kan. Jadi artinya mereka disuruh oleh BCR, kan begitu kan? Ya kan begitu kan? Ya dengan dalih untuk menjaga keamanan. Saya katakan bahwa tidak ada keamanan yang terganggu sih, ya kan? Kita bukan mau ngacau, ya kan begitu kan? Pedagang ini jelas yang saya menjadi klien saya ini para pedagang, ya kan? Bukan tukang copet dan begitu kan? Bukan tukang palak, preman, dan pedagang. Mereka ini jelas mempunyai sertifikat milik. Nah, saya sampaikan kepada Intel Polresta itu yang bernama saya cuma pesan bahwa minta tolonglah sambungkan kepada selaku aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan ini, untuk agar BCR itu, karena kan dia sudah katakan bahwa dia diberitahu oleh BCR kan, jangan lagi dipagar seperti yang kemarin saya bilang, karena mereka mau berjualan, mau hidup. Jadi kalau orang mau hidup itu dengan dia tempat untuk dia melangsungkan kehidupannya itu, mencari nafkah itu ditutup, urusannya kan bukan lagi urusan biasa. Jadi urusan mati, Hidup mati lah ya. hidup mati kan begitu. Artinya mereka siap mati, saya bilang kan begitu kan. Jadi untuk supaya tidak terjadi gangguan keamanan, ya hendaknya pengelola jangan lagi melakukan pemagaran, kan begitu. Mereka kadang mau berjualan, Dia saya sampaikan. Nah, jadi saya sampaikan juga kepada para pedagang dengan BCR kemarin. Di depan para pedagang ada Ibu Yayan itu, Ibu Yayan, terus ada Pak Firman, ya kan. Saya bilang, saya ini pengacara. Menurut undang-undang penegak hukum saya di Bung Rahman, ya. Iya. Artinya dari 4 penegak hukum itu pengacara. Masuk. Jadi pengacara tidak boleh secara etik profesi juga melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap orang yang tidak punya dasar hukum. Tidak boleh juga karena etik kita. Ya. Nah, saya ini jadi pengacara ini sudah berpuluh-puluh tahun, sejak 96, tidak berganti profesi, ya kan? Ya pernah lah jadi politisi, tapi bukan politisi parlemen kan begitu kan? Ya kan? Artinya saya meyakini bahwa para pedagang ini punya kekuatan hukum gitu loh, ada hukum. Jadi tolonglah kepada kalian, saya bilang kepada ya kan, Sawasi Yeni, Yayan, ajak duduklah kami ini pedagang ini, kita kaji undang-undang, ya kan? Di mana undang-undang yang mengatakan bahwa mereka ini tidak punya hak lagi atas kios ini, ya kan gitu kan? Kalau memang nanti saya hilap misalnya, ya kan? Oh ternyata ada dasar hukumnya, ya kan? Bahwa ada nih pasal bahwa SHM SRS ini hapus karena HGB-nya habis masa berlakunya. Ya sudah saya bilang, ya kan? Keluar mereka, ya kan gitu kan? Saya juga tak mau mendampingi, ya kan gitu kan?
intinya itu kan saya mau itu karena Pada dasar. dasar hukumnya seperti itu. Kalau mereka sewa, ya kan, atau mendapat hibah dari pemerintah misalnya, pemberi hibah sudah menarik kembali hibahnya, atau sewa sudah habis waktunya, yang nggak mau saya pulang, iya kan? Wah ya kan sewa, masa mau memiliki, bukan gitu kan? Nah, cara seperti ini tidak ada. Ya mati saya bilang urusannya itu. Tapi yang belum mati kalian pedagang, ya kan? Saya hanya pengacara, kan begitu kan? Kalau saya punya kios, saya mati juga, saya duluan mati. Kan begitu. Kalau mau hukumnya seperti itu, ya. Tapi kalau saya tidak punya kios, ya, saya ini pengacara, advokat yang memberikan kekuatan pendampingan hukum kepada para pedagang dan meyakinkan mereka dalam sebuah edukasi hukum, ya kan, bahwa mereka punya hak untuk bertahan dan hak untuk melawan, kan gitu kan, ya. Nah, kalau seperti ini, ya kan yang dilakukan oleh pemerintah atau kekuasaan ini, ya sudah ada jalan lain. Ya kan begitu kan? Kita lihat saja, kan begitu kan? Kalau saya mau dipaksa untuk mengajukan gugatan, tidak mau saya. Udah pengadilan perdata, tidak mau. Karena kalian pemilik menguasai kios. Kecuali kalian tidak menguasai kios, ya kan? Saya bersedia untuk mengajukan gugatan perdata. Tapi kalau kalian sampai sekarang ini mereka menguasai kios, berdagang, Iya. tidak punya alasan untuk saya mengajukan gugatan perdata. Bukan. Artinya fokus di pidana aja. Pidana saja, pidana saja. Baik, mungkin close video. Mungkin tambah dikit. Kerugian yang dialami selama pemagar sendiri seperti apa sih, Pak? Kerugian yang dialami, kerugian yang dialami oleh pedagang ya? Selama 2023 nih Pak ya? Iya. Sebenarnya kerugian kami pedagang ini Pak dari semenjak COVID sudah menderita kan. COVID terus ditambah dengan online kan, yang biasanya pendapatan 1 juta atau 3 juta sekarang mengharapkan 200.000 susah Pak. Apalagi sekarang dilakukan pemagaran sampai konsumen itu sendiri dia tuh sampai bertanya, masih tidak pedagang di pasar 16? Tapi karena kan di pagar tadi kan. Nah itulah kami sangat sedih dan juga pihak pemerintah tidak ada sama sekali perhatian, bahkan sampai nak di pagar kayak itu kan. Boleh tanya bagi Pak Rahmat mau jalan-jalan ke pasar 16 kepada pedagang langsung, ada tak dalam sehari itu kelakuannya sampai 1 juta atau itu. Kadang 3 hari belum ada kelakuan Pak Rahmat sekarang ini. Itu sedih, memang sedih. Maka mau kayak dibuat macam ini kan. Apa tak kita nak tetap berjuang Pak, tetap berjuang gitu. Disuruh beli pula. Iya, disuruh beli. Kami tuh kepengen sebenarnya pasar tuh jadi bagus, pengen. Tapi hak milik kami ini dulu di ini kan. Baru kita berunding mana nak bagusnya Pak. Iya. Itu prinsipnya Pak. Kaki limau sendiri lagi belum diurusnya, apalagi kami yang di dalam itu nanti. Bu berisi teh, Iya. kan logikanya ini baik gitu, terperen baik kan. Nggak ada sama sekali. Kan dulu PKL itu, Iya, kaki limau. nggak ada. Itu Pak Rahmat tahu deh kan, Iya. kalau nak ke pasar 16 Iya. itu mobil nggak bisa lagi. Bisa. Kalau dulu kan parkir depan pasar 16. Iya. Sekarang mana ada lagi di bawah jembatan Ampera, jalan kaki gitu ke ini. Saking penuh kaki limau, tidak terus. Waktu yang kita memiliki SHM di pasar 16 itu mau diusir. Itu yang kami sangat sedih. Baik, mungkin langsung closing statementnya Pak Edi, mewakilin pedagang. Ya, selaku advokat yang mendapat kuasa dari P3SRS yang beranggotakan para pedagang dan pemilik kios, kita menghimbau dan berharap besar ya, atau saya katakan bahwa ini sudah darurat karena upaya untuk mengusir para pemilik kios ini sudah dilakukan dengan cara melakukan pemagaran, ya kan, intimidasi, kan begitu ya. Jadi darurat hukumnya itu adalah bahwa minta kepada para penegak hukum, pemerintah Kota Palembang, ya kan, DPRD Kota Palembang, kemudian kepada pemerintah Republik Indonesia, ya untuk ditegakkan hukum ini, dilindungi para pedagang pemilik kios ini sebagai warga negara yang sudah menderita akibat dari COVID dan perubahan dari sistem
online ini kan, di mana mereka turun pendapatan ini untuk dilindungi lah hak-haknya itu ya, dilindungi atau ya jangan sampai pemerintah atau negara membiarkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang menzalimi warga negaranya sendiri. Itu. Jadi darurat penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum dan pemerintah Republik Indonesia, ya kan? Karena upaya-upaya intimidasi, upaya untuk meniadakan hak kepemilikan, ya kan, warga negara atau para pedagang itu jelas bukan hanya lisan disampaikan dalam bentuk tertulis, diedarkan, ya kan? Dan bahkan dijadikan sebuah kebijakan instruksi oleh PJ Wali Kota untuk segera melakukan relokasi pedagang pasar 16 di bawah jembatan Ampera. Artinya PJ Wali Kota Palembang yang sekarang ini itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya kan? Sudah mengangkangi hukum dan sudah tidak menghormati hak-hak daripada warga negara atau pedagang pemilik kios Kota Palembang. Sehingga kita tidak percaya dengan PJ ini, ya kan? Nah, kita juga berharap agar Mendagri selaku atasan daripada PJ atau bahkan Presiden Republik Indonesia ya untuk mengganti PJ ini. Jangan lagi diberi ruang jabatan di pemerintah kota ini, bahaya. Artinya pasar ini mahma daripada Kota Palembang. masyarakat, ya kan? Kalau pasar 16 ini bergerak, ya kan? Bisa dibayangkan bagaimana akan terjadi gejolak, ya, yang akan menjadi konflik horizontal bahkan vertikal, dan gitu. Sehingga untuk segera darurat hukumnya aparat penegak hukum, pemerintah Republik Indonesia untuk mengganti PJ Wali Kota ini. Karena di dalam depan pedagang, depan kami juga waktu itu kami mendengarkan langsung bahwa dia ada perintah untuk segera merelokasi pasar 16 dan memindahkan para pedagang ke bawah jembatan Ampera. Nah itu sudah saya katakan bahwa kita keberatan, dan statement seperti ini semestinya tidak keluar dari mulutnya PJ Wali Kota. Itu ya, itu Bung Rahmat, himbauan saya sebagai closing statement. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.